memperkenalkan dulu. Dari Tribun News. Itu dari Laraswati. Kak. Itu dari ada dari FIFA. Dari tabloid Pinang Info. Mungkin mau di tengah-tengah? Boleh, silakan. Tengah-tengah nggak apa-apa? Biar bisa hari ini di sini juga nggak apa-apa. Ya. Nah, di sini kita udah ada Mas Roni selaku sutradara, Fahad pemeran Anis, gantengnya udah mirip kan? Ada Kathy pemeran Ibu Ferry dan Pak Haji sebagai eksekutif produsernya. Oke. Mungkin bisa dimulai dari Mas Beni dulu, Mas Roni dulu mau menceritakan tentang sinopsis filmnya. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Semoga kita semua sehat selalu ya. Film ini adalah film yang sangat inspiratif ya. Artinya bahwa ini sangat beda dari film-film yang memang film remaja yang pernah ada ya. Bahkan menceritakan film ini terus terang ini sangat rumit ya sebenarnya buat saya. Kenapa sangat rumit? Karena ini bukan kisah cinta yang fiktif. Ini adalah kisah cinta yang memang nyata ya. Nyata artinya tuh orangnya masih ada ya. Ini kisahnya Pak Anies dengan Ibu Ferry Farhati yang dimana ketika menggarap film ini saya memang cukup kaget ketika membaca skenario dari yang ditulis oleh Tisa TS ya. Tisa TS ini siapa yang tidak kenal Tisa TS? Dia adalah salah satu penulis di Indonesia untuk cerita remaja yang selalu box office ya. Box office kita bisa tahu London Love Story 1, 2, 3, Cinta untuk Stella, tapi ketika dia menulis cerita film ini kok sangat beda gitu loh. Sangat beda sekali. Jadi saya sampai juga wah rumit nih. Saya teleponan sama Mbak Tisa, nggak apa-apa Mas Roni, ini tantangan buat kita ya kan, karena kenapa? Ini menggarap kisah romance tapi kita tidak boleh meledak-meledak ya, tidak boleh nangis, tidak boleh marah, tidak boleh, semua kita harus tahan ya. Jadi ada di masa transisi emosi kita khususnya untuk pemain ya. Makanya mungkin Kathy maupun Fahad ketika terima skenario juga mungkin juga agak ini ya, wah kok beda banget ya. Ya sangat beda lah ya, sangat beda ya. Artinya ini suatu genre baru yang dimana saya pengen memperlihatkan ya ke masyarakat Indonesia penonton. Ini loh, ini kisah cinta yang sangat beda daripada yang lain ya. Terus terang aja, sekarang orang yang pacaran aja apa semua sangat generasi Gen Z bahaya sekali saat ini ya. Orang tua juga harus khawatir gitu ya. Tapi di film ini adalah sebuah contoh ya, ini ada pesan moral yang sangat bisa kita cerna ketika menonton film ini. Kok ada ya? Ya ada. Iya kan? Kalau kita bisa membatasi semua norma-norma kita, ya ada lah di film ini, Senyum Manis Love Story ini gitu. Ya, tapi saya memang menggarap film ini lebih gampang ya menggarap film-film romance yang lain daripada film Senyum Manis Love Story, karena saya tidak bisa bagaimana memvisualisasikan rasa ke pemain, tapi you jangan meledak-meledak, nggak boleh nangis ya. Kita malah kalau kita bikin film kalau harus nangis baru oke. Ini nggak, malah menangis kita ulang ya, begitu ya kira-kira ya, itu nggak. Ini yang sulit tapi ya mudah-mudahan dengan film ini beredar mulai tanggal 12, semoga agak menjadi sesuatu yang baru di film Senyum Manis Love Story. Ada loh film remaja yang genrenya beda dan suasana romantiknya sangat beda, lain daripada yang lain. Apalagi ditulis oleh Tisa TS. Ya, Bismillah, saya optimis untuk film ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak bisa menambahkan Pak, kenapa tertarik pengen bikin film ini Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua dimanapun berada. Saya selaku produser film Senyum Manis Love Story. Nah, cerita awal film ini kenapa saya tertarik, ini kebetulan dulu tahun 94 tuh saya pernah jadi pemeran film tapi figuran. Nah, cita-cita waktu itu kapan saya bisa produksi film, dan alhamdulillah pada film Senyum Manis Love Story ternyata ini jodoh buat saya. Jadi kebetulan ada beberapa sutradara,
banyak mengajukan untuk produksi film, termasuk film horor, film action dan lain-lain. Bahkan saya sendiri juga bikin YouTube. Nah, ketika teman-teman datang ke saya untuk berdiskusi, menceritakan, ayo kita bikin film Senyum Manis Love Story. Nah, bagi saya kok ini di dalam batin kok malah